Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dirgantara, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya membahas satu kasus yang cukup mengejutkan dunia retail di Indonesia, yaitu tutupnya seluruh gerai Giant pada Juli 2021. Giant pernah menjadi raksasa, tapi raksasa ini akhirnya tumbang. Pertanyaannya adalah sederhana. Kenapa bisa terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kacamata studi kelayakan bisnis? Mari kita bahas bersama. Sedikit latar belakang. Giant masuk ke Indonesia tahun 2002. Dikelola oleh PT Hero Supermarket. Masa jayanya sekitar tahun 2012. Waktu itu, grup Hero mengelola lebih dari 550 gerai dengan 13.700 karyawan. Giant punya 3 format. Giant Extra yang berukuran hypermarket, Giant Express yang berukuran supermarket, dan Giant Mart. Tapi, coba perhatikan garis waktunya. Tahun 2015, 75 gerai ditutup karena daya beli melemah. Tahun 2018, jumlah gerai menyusut dari 166 menjadi 142. Tahun 2019 dan 2020, penutupan terus berlanjut sampai akhirnya tanggal 31 Juli 2021, seluruh gerai Giant tutup permanen di Indonesia. Ini yang penting saya garis bawahi. Sejak awal, Giant tidak tutup mendadak karena pandemi. Giant sudah sakit bertahun-tahun. Pandemi hanya mempercepatnya saja. Sekarang kita lihat angkanya. Karena dalam studi kelayakan bisnis, data adalah bukti. Tahun 2020, pendapatan PT Hero Supermarket turun menjadi 8,89 triliun rupiah dari 12,18 triliun rupiah di tahun 2019. Artinya, turun hampir 27% hanya dalam 1 tahun. Yang lebih berat adalah kerugiannya. Tahun 2019, Hero rugi sekitar 28 miliar rupiah. Tahun 2020, kerugiannya melonjak menjadi 1,21 triliun rupiah, naik hampir lebih dari 4.000%. Dan yang paling menarik adalah penjualan makanan yang seharusnya menjadi kekuatan utama sebuah supermarket justru turun paling dalam, sekitar 33%. Ini sinyal bahaya. Kalau bisnis inti kita sendiri yang paling anjlok, berarti masalahnya bukan sekedar di luar, tapi ada model bisnisnya. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Aspek pertama, pasar dan pemasaran. Pertama, perilaku belanja masyarakat berubah. Dulu orang belanja bulanan, sekali jalan belinya banyak. Sekarang orang belanja harian dalam jumlah kecil di minimarket dekat rumah atau tinggal pesan lewat aplikasi. Yang kedua, Giant terjepit di tengah. Di bawah ada Alfamart dan Indomart yang memang berdekatan. Di atas ada supermarket premium yang menang secara kualitas. Di samping ada e-commerce dan aplikasi belanja online yang menang di kepraktisan, dan Giant tidak menang di mana-mana. Ketiga, posisi Giant sebagai toko murah itu sangat mudah untuk ditiru. Program diskon bisa disalin siapa saja, dan perang harga selalu dimenangkan oleh pemain yang modalnya paling besar. Akibatnya, jumlah kunjungan atau foot traffic ke gerai Giant terus menurun. Aspek kedua, teknis dan operasional. Satu gerai Giant Extra membutuhkan lahan hingga sekitar 10.000 meter persegi. Lahan sebesar itu berarti biaya tetap yang besar, sewa listrik, pendinginan ruangan, kebersihan, dan keamanan. Semua biaya ini harus dibayar tiap bulan, mau tokonya ramai maupun sepi. Nah, disinilah letak masalahnya. Ketika pengunjung turun, biaya tetapnya tidak ikut turun. Penjualan per meter persegi jatuh dan khas perusahaan tergerus terus-menerus. Aspek ketiga, manajemen dan sumber daya manusia. Sebenarnya manajemen sudah tahu ada masalah,
terbukti dari penutupan gerai yang telah terjadi sejak tahun 2015. Tetapi tindakannya bersifat reaktif dan bertahap. Tutup beberapa gerai, lalu tutup lagi, dan tanpa mengubah model bisnisnya secara menyeluruh. Digitalisasi dan layanan pajak online juga dibangun jauh setelah pesaing lebih dulu berjalan. Aspek keempat, keuangan. Dalam studi kelayakan bisnis, sebuah usaha dinilai layak kalau bisa balik modal dan menghasilkan arus kas positif. Giant justru sebaliknya, arus kasnya negatif dan penjualan per meter persegi berada di bawah titik impas atau break even point. Margin produk kebutuhan sehari-hari itu tipis, hanya sekitar 5-15%, sementara beban sewa dan penyusutan gedungnya sangat besar. Jadi secara hitungan, gerai-gerai ini memang sudah tidak layak diteruskan. Aspek kelima, ekonomi sosial dan hukum. Pandemi COVID-19 beserta kebijakan PSBB dan PPKM membuat masyarakat menahan diri untuk datang ke pusat perbelanjaan. Ini menjadi pukulan terakhir. Penutupan ini juga membawa dampak sosial. Ribuan karyawan terdampak sehingga perusahaan wajib memenuhi hak pesangon sesuai aturan ketenagakerjaan. Ratusan bangunan gerai pun harus dialihkan dan 5 diantaranya dikonversi menjadi gerai IKEA. Lalu, apa rekomendasi saya agar kondisi ini tidak terulang? Ada 5 poin. Yang pertama, ubah format toko. Dari hypermarket raksasa menjadi toko yang lebih compact dan dekat dengan pemukiman. Lebih kecil berarti biaya tetapnya lebih ringan dan resikonya lebih terkendali. Kedua, integrasikan online dan offline. Toko fisik jangan hanya dijadikan tempat berjualan, tapi juga gudang pengiriman untuk pesanan dari aplikasi. Ketiga, fokus pada produk bermargin sehat, seperti makanan segar, makanan siap saji, dan produk merek sendiri. Kurangi barang-barang non-makanan yang lambat lakunya. Yang keempat, ukur produktivitas setiap kuartal. Pantau penjualan per meter persegi. Kalau sebuah gerai meleset dari target 2 kuartal berturut-turut, langsung dievaluasi. Jangan menunggu kerugian menumpuk. Dan yang kelima, dan ini yang paling penting, ulangi studi kelayakan secara berkala. Kelayakan itu bukan stempel sekali seumur hidup. Kesimpulannya, Giant tidak tumbang karena satu sebab tunggal. Giant tumbang karena model bisnisnya sudah tidak cocok lagi dengan pasarnya. Sementara biaya tetapnya terlalu besar untuk bisa bertahan. Pandemi hanya mempercepat, bukan penyebab utama. Pelajarannya untuk kita semua adalah bisnis yang hari ini layak belum tentu masih layak 5 tahun lagi. Karena itu, studi kelayakan bisnis bukan hanya alat untuk memulai usaha, tetapi juga alat untuk mengevaluasi usaha yang sedang berjalan secara terus-menerus. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.